Halo sobat dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama sahabat kalem. Gimana kabar kalian? Kami harap kalian senantiasa dalam keadaan yang baik-baik saja. Dan semoga wabah pandemi COVID-19 segera berakhir. Supaya kita semua bisa menjalankan kegiatan secara normal kembali. Kayak belanja di mall, jalan-jalan, pulang kampung, belanja di mall, jalan-jalan, dan kerja seperti biasanya. Sudahlah. Pada video ini, kami akan membahas salah satu hobi yang baru-baru ini cukup hype, yaitu aquascape. Apa itu aquascape? Apa hubungannya dengan Le Minerale, Cleo, apalagi dengan ini, dan ini? Lupakan soal itu. Aquascape adalah seni mengukur tata letak, baik tanaman air, batu, dan juga kayu, serta media lain secara alami, sehingga tampak indah dalam sebuah akuarium. Aquascape juga sering diartikan sebagai berkebun di dalam air. Sudah sebulan ini juga kami menekuni hobi ini, dan sudah kami dokumentasi selama awal setting dan perkembangannya dari waktu ke waktu. Walaupun tidak semua terdokumentasi ya, karena gak ada waktu banyak untuk itu. Sombong amat. Diam! Tapi pada video ini, jangan dijadikan sebagai sumber panduan cara membuat aquascape yang benar, karena bisa aja kami menyesatkan kalian. Video ini pada dasarnya hanya semata-mata untuk membagikan, sharing, tentang cerita dari hobi kami saja, bukan mengajak sobat untuk mengikuti cara kami. Tapi kalau ada yang mau mengikuti ya monggo. Apabila di antara sobat ada yang akan memulai hobi aquascape dan membutuhkan informasi yang lebih mendalam, sobat bisa langsung searching channel lain yang secara gamblang membahas teknik membuat aquascape. Pokoknya cari aja, kami gak bisa nyebutin satu-satu, banyak soalnya. Penjelasannya pun lumayan detail, dari mulai alat dan bahan, sampai jenis ikan, nutrisi, dan jenis-jenis model aquascape yang digunakan. Sebelum lanjut ke pembahasan, mari kita bangun channel Sahabat Kalem ini dengan cara klik tombol subscribe di bawah. Klik juga lonceng notifikasinya, agar sobat gak ketinggalan update video menarik terbaru dari Sahabat Kalem. Subscribe pokoknya. Oke. Hobi ini kami dapatkan setelah melihat beberapa video dari YouTube. YouTube ya, bukan anime Indo, Same Hadaku, Oplover, dan lain-lain pokoknya. Setelah melihat video aquascape dari YouTube, kami sangat terkesan, dan ini sangatlah memanjakan mata. Bang. Akhirnya pun kami berpikir untuk ikutan membuat aquascape. Kami pun langsung membuat list alat dan bahan yang dibutuhkan pada aquascape, dan belanja di toko online. Kami gak menyebutkan toko online-nya apa. Belum diiklan soalnya. Alat dan bahan tersebut diantaranya pupuk dasar dan pasir malang untuk media tanamnya. Atau buat sobat yang gak mau ribet nyampurin dua bahan tersebut, bisa diganti dengan soil. Kemudian benih tanaman karpet. Untuk tanaman karpet yang digunakan bisa pakai jenis daun kecil, clover, dan rumput. Bebas sesuai minat dan bakat kalian. Oke, lanjut. Kemudian kuas. Iya serius, kuas cat, tapi yang kecil aja. Terus ada bakteri starter, lampu akuarium 5 watt, batu-batuan, dan pasir putih. Dan yang paling penting, tangki akuarium. Kalau gak pakai tangki mau pakai apa? Pakai pot. Lawak Anda. Kok gak ada filternya? Untuk suplai CO2-nya mana? Kok tanamannya biji doang? Ikannya mana? Sabar toh, ini dibeli juga kok. Kita mulai bikin aquascape-nya itu beda dari yang sobat bayangkan. Kita kepengen nanam tanaman karpetnya dulu, karena itu jalan ninja kami. Untuk mengetahui harga alat dan bahan masing-masing, sobat bisa cek sendiri, karena harganya variatif. Kalau kami sih totalan gak sampai 300.000. Jadi untuk sobat yang mau buat aquascape, bisa memilih alat dan bahan sesuai dengan budget kalian. Setelah menunggu, alat dan bahan pun akhirnya datang saat kami melakukan setting aquascape. Tapi tunggu dulu, kami memikirkan tentang konsep yang pas mengingat tangki yang kami gunakan berukuran kecil, cuma 20 x 20 x 25 cm.
Setelah melalui penelitian ilmiah yang mendalam dengan memperhatikan alat dan bahan yang ala kadarnya, pembuatan konsep pun selesai. Konsep yang digunakan sangatlah sederhana, yaitu seperti hutan yang di tengahnya terdapat sungai mengalir yang diapit beberapa batu dengan perspektif sudut pandang mata burung. Hebat kan sob? Iya aja sih. Oke, mari kita setting. Pertama-tama kita siapkan semuanya. Kemudian tinggal. Ya enggak lah. Pertama-tama, kita taburkan bakteri starter secara merata, karena berfungsi sebagai bakteri baik pada media tanam untuk membantu penyerapan nutrisi pada tanaman aquascape. Kemudian tuangkan pupuk dasar sebagai lapisan berikutnya, dan ratakan menggunakan kuas. Setelah itu tuangkan pasir malang halus pada lapisan berikutnya, kemudian ratakan dengan kuas. Nah, untuk media tanamnya, kami atur tingginya sekitar 2-3 cm dengan perbandingan 50:50. Setelah media tanam selesai dibuat, saatnya menerapkan konsep aquascape. Pertama kami susun dulu batu-batunya. Kemudian masukkan pasir putih di tengah-tengah susunan batu seperti ini. Ketika konsep sudah diterapkan, basahi media tanam dengan air. Cukup disemprot aja ya, cukup pakai semprotan. Jangan diguyur, nanti bisa hancur konsepnya. Karena ini hanya untuk melembabkan media tanamnya saja sebelum benih ditaburkan. Setelah media tanam lembab, kemudian taburkan benih tanaman karpet. Penaburan benih nggak sampai kena pasir putihnya, karena bisa merusak konsep ke depannya. Nggak lucu kalau gagal. Tapi nggak apa-apa sih, yang penting tumbuh. Semprot kembali benih yang sudah merata di media tanam. Kemudian kami lakukan penyemprotan setiap pagi dan sore dengan penyinaran lampu selama kurang lebih 8 jam dalam sehari. Nah, gimana sih proses pertumbuhan tanaman karpet dari benih sampai tumbuh lebat dan siap untuk dimasukkan air? Silahkan tunggu part 2 dari video ini ya sob. Klik like jika sobat suka dengan video ini, klik aja dislike jika kalian merasa video ini membosankan. Jahat. Share juga video ini ke teman-teman sobat, keluarga, serta orang-orang terdekat kalian ya. Dengan sahabat kalem, mari kita ketahui hal-hal unik bersama-sama. Sampai jumpa di video selanjutnya.